Jadi cerita kita berlanjut dengan kita melihat malaikat Mojito yang dulu tenang dan tenang dengan ekspresi putus asa saat dia merengek hanya melihat Tuhannya sendiri mati di depan matanya. Masih memegang erat cincin energi di lehernya, berjuang sia-sia untuk melarikan diri sekarang karena semua kekuatan malaikatnya telah meninggalkannya. Sementara itu, Ultra Vegito tetap di udara, masih dalam posisi menatap kekacauan berdarah yang kini menjadi cidra, dan dengan seringai khas, berkata, "Wow, lihat semua darah itu, cedera. Dan kupikir kau hanya omong kosong." Petik 2. Setelah ini, Vegito kemudian mengangkat lengannya perlahan sambil berkata, "Tetapi kupikir sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal terakhir kita." Tidakkah kau berpikir begitu, malaikat? Apa, tidak? Biarkan Lord Cedra sendiri. Kau sudah cukup berbuat, dasar monster. Meninggalkan Mojito untuk menjerit dan berjuang dalam penderitaan di latar belakang bahkan lebih saat Vegito yang tak berperasaan terus mengangkat lengannya hingga terdengar suara gemuruh. Ultra Vegito meneriakkan kata-kata terakhir yang ia simpan untuk semua dewa setelah membunuh mereka menggunakan teknik mereka sendiri untuk mengirim mereka ke alam kehampaan. Dan seperti jarum jam, tubuh Cedra yang telah meninggal dan terpenggal kemudian hancur menjadi debu. Seperti istana pasir yang runtuh, dewa kehancuran semesta 9 yang dulu tidak lebih dari sekadar kenangan sekarang. Tidak, Lord Cedra, aku mengecewakanmu. Sebagai terakhir kalinya, malaikat Mojito yang telah melayani Sidra selama ribuan tahun kini menyaksikan hidupnya berubah selamanya, melihat tidak hanya tuannya tetapi juga murid dan temannya terhapus selamanya. Akhirnya meninggalkan Vegito berdiri dengan tangan terentang dan Cidra kini benar-benar pergi saat Vegito akhirnya berkata, "Sekarang mari kita beralih padamu Mojito. Mau ku penggal kepalamu dulu atau kau lebih suka kakek kuno saat kau masih hidup?" Vegito. Namun kini kesedihan dan kedukaan itu telah berubah sepenuhnya menjadi kemarahan dan kemurkaan total, tidak pantas bagi seorang malaikat saat emosinya menguasainya dan dia menjawab, "Dasar kau iblis. Catatlah kata-kataku, kau akan membayarnya. Waktumu akan segera tiba, Vegito. Saat ayahku tiba akan menjadi menit terakhirmu dalam hidup. Atas apa yang kau lakukan pada para dewa dan diriku, kau akan membayarnya selama 1000 kehidupan." Namun Vegeta, setelah mendengar ini, hampir bersemangat dengan kata-kata itu, tidak terganggu sedikit pun oleh ancaman yang sama yang telah dilontarkan semua dewa kepadanya sebelumnya. Saat dia dengan sinis menjawab, "Oh, aku gemetaran, Mojito. Bukan ayah cebol besar yang buruk. Oh, apapun yang akan kulakukan. Berjuanglah dan katakan apapun yang kau inginkan, malaikat. Kau tahu seperti aku, ini adalah akhir untukmu. Jika aku jadi kau, aku akan membuat kata-kata terakhirku jauh lebih positif daripada itu. Namun, masing-masing orang punya pilihannya sendiri, kurasa. Nikmatilah kehampaan, dasar lemah." Saat Vegito, seperti sebelumnya, mulai mengangkat tangannya, siap untuk menutupnya kapan saja dan mematahkan kepala Mojito sama seperti Cedra, meningkatkan ketegangan saat dia meringis, menatap Mojito dan berteriak. Tapi tiba-tiba, sesuatu terjadi. Wajah Vegito menjadi penuh kejutan saat di bahu kirinya, darah mulai mengalir keluar. Tapi dari apa? Tidak, saudara iblisku. Apa? Tiba-tiba, yang tampak seperti seorang gadis muda tiba-tiba jatuh dari langit, memegang tongkat yang dikenalnya yang dengan mudah memotong lengan Vegito seperti mentega.
Memutuskannya sepenuhnya dari pembunuh dewa, mengejutkan dia saat terpisah. Lenganku. Kau meninggalkannya untuk dibiarkan tidak dapat membentuk kalimat yang koheren dari pergantian peristiwa yang sama sekali tidak terduga. Seperti yang segera terungkap, akhirnya, gadis muda itu tidak lain adalah Kusu, malaikat semesta 10, yang secara misterius hilang dari aksi ketika Vegito membunuh Rancu. Kesalahan yang diabaikan, penyesalan seumur hidup, lanjut Kusu. Aku akan mengambil kembali cincin-cincin itu sekarang, Vegito. Bahkan jika itu berarti lenganmu juga. Tak ku mengerti perintah Lord Ramji, tinggal saat dia menghadapimu. Tak ada yang menghalangiku melindungi saudara-saudaraku. Kupikir kau sudah mati. Tidak mungkin. Kedatangan malaikat mungil yang tiba-tiba tentu saja membuat Mojito langsung bertanya dengan tidak percaya, apakah yang dilihatnya benar-benar kakak perempuannya, atau hanya penampakan terakhir sebelum kematiannya yang terlalu dini. Tapi akhirnya Kusu bergerak dari keadaan tertegun dan lumpuh, karena keterkejutan Vegito dan terbang langsung ke arah kakaknya sambil berteriak, "Mojito, kau baik-baik saja?" Membenarkan pikiran Mojito, ia berteriak, tersenyum lebar, "Kusu, kau benar-benar kau." Tak percaya? Hebat melukai monster itu. Kau selamatkan aku, kakak. Akhirnya, saat Kusu tiba di samping Mojito, dia mencoba menenangkan kakaknya, yang masih memegang erat kalung energi di lehernya saat dia menjelaskan situasi yang terjadi di alam semestanya sendiri, dengan berkata, "Tentu saja, aku tidak akan membiarkan adikku pergi begitu saja." Vegito ini telah berhasil menghapus Lord Ramji dan bahkan membunuh dua Supreme Kai saat dia melakukannya juga. Atas perintah Lord Ramji, aku harus tetap di tempat dan tak ikut campur. Dan sebagai pelayannya, aku menurut. Setelah kepergiannya, aku tak mampu lagi hanya menonton. Mojito, sudah lama sekali sejak kita bertarung bersama di masa pelatihan bersama ayah. Namun hari ini, kita akan mengakhiri ini bersama demi semua saudara dan saudari kita. Namun mendengar ini, Mojito masih menatap Kusu bingung. "Kusu, dia baru saja membunuh Lord Cedra. Kau bilang dia juga membunuh Rumci. Maksudmu, Kak, kita bisa menghentikannya sekarang juga?" Kau tahu, begitu dewa kita mati, kekuatan malaikat kita langsung hilang. Aku tak berdaya, kau pun seharusnya begitu. Aneh sekali kau bisa melukai Vegito. Ada apa? Juzu, yang tampaknya mengantisipasi pertanyaan ini, tersenyum. Biasanya begitu, tapi bertahun-tahun lalu ayah memberitahu tentang fungsi darurat dalam stafku dan beberapa lainnya. Aku tak tahu kekuatan malaikat lain, tapi punyaku untuk mengaktifkan kembali kemampuan malaikat kita, hanya 48 jam. Ia menekankan penggunaannya hanya dalam situasi darurat. Tapi ayah belum berbuat apa-apa pada monster ini. Menurutku ini lebih seperti keadaan darurat daripada yang lain. Satu-satunya masalahku adalah aku sudah menghabiskan sebagian besar waktuku sekarang. Tapi untukmu, begitu aku mengaktifkan kembali kekuatanmu, kau akan punya waktu 48 jam penuh. Kau harus menggunakannya dengan bijak, Mojito. Dan setelah mendengar penjelasan ini, daripada khawatir tentang batas waktu, Mojito menatap Kusu sambil tersenyum dan berkata, "Jadi rumor itu benar. Ayah memang punya favorit. Aku tidak pernah diberi kekuatan khusus, tapi kurasa ayah tidak pernah benar-benar repot-repot berbicara banyak padaku. Tapi kau Kusu, sungguh kekuatan yang konyol untuk ditanamkan hanya untuk nona kecilnya yang sempurna. Tidak peduli tentang 48 jam, itu bersama dengan waktu yang tersisa seharusnya lebih dari cukup. 2 lawan 1 dan si Vegito yang sekarang berlengan satu ini akan tamat.
Ayo lakukan ini, Chuzu. Chuzu kemudian mengangguk dengan tatapan serius dan menjawab, mengerti, saudara. Sekarang diam saja. Ini akan cepat. Dan dengan itu, Chuzu segera melepaskan seberkas aura putih ilahi dari telapak tangannya. Seketika, bola energi itu mengenai dan mengelilingi Mojito dalam aura ultra insting yang ikonik. Kita tahu para malaikat jatuh. Bahkan mengejutkan Mojito sendiri saat dia berkomentar. Kau tidak bercanda, Chuzu. Aku bisa merasakan energiku kembali. Tidak, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ini luar biasa. Dan begitu saja. Kita kemudian melihat untuk pertama kalinya malaikat ganda, kakak dan adik, dikelilingi oleh aura ultra insting yang dikuasai ilahi, siap untuk menghadapi Vegito dengan sekuat tenaga. Dengan Chuzu berteriak, baiklah, Mojito. Aku mungkin hanya punya waktu 1 jam lagi. Demi ayah, tidak, demi seluruh multiverse, kita akan membalaskan dendam saudara-saudara kita yang gugur. Mogito menempatkan tongkatnya, menjawab, tentu, saudariku, aku akan menikmati ajalnya. Sialan. Sementara itu, Vegito mulai merasakan sakit dan perih di bahunya yang berdarah setelah adrenalin akibat keterkejutan melihat perbuatan Chuzu mereda. Ia mencengkeram bahu, menghentikan pendarahan, dan berteriak, kau. Apa yang kau lakukan? Lenganku, cincinku. Kau akan mati 1000 kali. Petik 2. Wajahnya dipenuhi amarah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Urat-urat di wajah dan bola matanya menonjol. Dengan suara mengintimidasi, ia melanjutkan, ayahmu mencariku selama 10 tahun, membuat saudaramu bunuh diri. Kau mengambil seluruh keluargaku, dan kini membatalkan keinginan saudaramu serta mengambil bibiku. Terima hukumanmu dan mati saja. Petik 2. Vegeta, dengan satu lengan berdarah, menyerbu keduanya. Malaikat. Amarah membuncah, namun kelemahannya meningkat pasca setahun latihan intensif di GT, bertahan dari Hakai Planet dan pertarungan melawan Lord Cidra tanpa henti. Dan akhirnya kedua malaikat itu dengan segala kebijaksanaan mereka juga mengetahui hal ini. Tanpa takut, mereka tersenyum saat Vegeta mendekat, Kusu berpikir. Akhirnya sudah datang. Vegito memulai dengan pukulan amarah yang meleset karena gerakan ultra insting Kusu yang luar biasa. Gadis kecil itu berkomentar, terlalu lambat, pembunuh dewa. Percaya dirinya tumbuh, seringnya menghiasi bibirnya, ia lanjut. Kurasa karena kau kehilangan lengan, aku tidak perlu khawatir tentang serangan lanjutan. Kurasa sekarang giliranku. Kusu, tiba-tiba, mengayunkan tongkatnya ke Vegito dengan cepat dan kuat. Untuk sesaat, Vegito terdiam. Dia bertanya-tanya apakah dia melakukan sesuatu untuk menghentikan tongkat itu, apakah tongkat itu akan mengirisnya lagi. Tidak kali ini, dasar penyihir. Namun akhirnya, dia mengangkat lengannya di detik terakhir, tahu selama dia tidak lengah dan lengannya diresapi dengan kuncinya, tongkatnya tidak akan memotong apapun. Namun sayangnya, bahkan dengan penghalang itu, tidak ada yang menghalangi sekarang untuk membela diri di sisi lain saat Chuzu secara naluriah menindaklanjuti dengan tendangan yang membuat Vegito terbang saat dia berpikir. Sial,
Aku belum terbiasa memiliki satu lengan. Aku masih berpikir itu ada saat tidak ada. Aku tidak bisa bertarung seperti ini. Aku perlu... Apa? Belum selesai berpikir, Vegito dikejutkan Mojito di belakangnya. Dia juga mencengkeram tongkat malaikatnya dengan kedua tangan sampai Vegito terbanting di belakang lehernya dengan pukulan yang biasanya akan membuat siapapun lumpuh saat Vegito batuk darah dan kehilangan kesadaran sesaat. Sekarang terlempar tak terkendali menuju kedalaman ruang angkasa. Kakak, ini bekerja seperti yang kamu pikirkan. Ayah akan bangga. Pemula fana ini bahkan tidak punya kesempatan. Cusu pun membalas dengan senyum yang lebih lebar, dan baru 10 menit berlalu, saudaraku. Kita masih punya banyak waktu untuk menyelesaikan ini dan bersenang-senang dengannya saat mereka berdua dengan ganas terus mengejar tubuh Vegito yang lemah. Masih belum puas dengan kerusakan yang telah mereka timbulkan pada Saiyan itu. Namun, akhirnya, Vegeta berhasil bangkit kembali di tengah angkasa, menatap takdirnya yang akan datang saat kedua malaikat itu menyerbu masuk. Dalam detik-detik singkat yang tersisa, dia terus berpikir, tidak, ini bukan seperti yang seharusnya terjadi. Aku telah kehilangan terlalu banyak darah dan energi. Serangan kejutan demi serangan kejutan telah menguras semua energiku. Hanya mencoba untuk bertahan hidup. Dan dengan satu tangan, aku tidak punya harapan untuk membela diri dan menang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kekuatan mereka seharusnya mati begitu para dewa mati. Itu terjadi pada K, mengapa tidak sama di sini? Ada yang salah, tetapi aku tidak tahu apa. Aku harus keluar dari sini dan berkumpul kembali. Halo, Godzilla. Kangen kami. Namun, Mojito dan Cusu tiba-tiba muncul di hadapan sosok mengancam yang tersenyum lebar, menyadari kelemahan pembunuh dewa itu. Seperti kata Mojito, jadilah anak baik, biarkan aku potong lenganmu satunya. Jangan pakai cincin waktu, ya. Suar Surya Cusu. Namun, para malaikat sombong berlama-lama mengancam Vegito. Beberapa Saiyan tiba-tiba meniru Tien Shinhan, melepaskan cahaya menyilaukan yang membutakan malaikat. Oh, tidak. Cusu, kita kelewat lama. Mojito dan saudara perempuannya memejamkan mata, memberi Vegito kesempatan melarikan diri. Petik 2. Kena dia, gumam Vegito. Nikmati saja melihat cahaya putih, dasar orang aneh. Hadiah kecil dari salah satu korbanmu. Petik 2. Namanya Tienne. Dan begitu saja, Vegito bergegas pergi, meninggalkan kedua malaikat itu dalam debu. Lengannya masih berdarah saat dia melihat ke belakang, tahu dia bahkan tidak bisa mengambil risiko menyerang mereka dalam keadaan ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah berlari, suka atau tidak. Hampir sampai. Dalam hitungan detik, Vegeta menghalangi jalannya ke planet acak di bawah untuk menemukan tempat untuk bersembunyi atau memulihkan diri dengan cara tertentu. Dia masih memiliki beberapa cincin waktu yang tersisa. Tetapi apakah dia benar-benar akan melarikan diri tanpa mengambil lengannya untuk disambungkan kembali? Akhirnya, Vegeta tiba di permukaan planet dengan bunyi gedebuk kecil. Dan untuk sesaat, dia melihat sekeliling untuk mengamati sekelilingnya, berpikir, apa? Planet ini benar-benar tidak memiliki kekuatan hidup sama sekali. Tidak ada apa-apa selain bebatuan. Hampir tidak ada tempat untuk mendapatkan ruang. Petik 2. Saat Vegeta kemudian menggerutu saat dia terus berlari dengan panik untuk menemukan tempat berlindung untuk bersembunyi dari para malaikat pemburu di atas, berpikir dalam hati, pasti ada sesuatu di sekitar sini.
Bagaimana mungkin planet besar ini tidak memiliki sedikit pun kehidupan? Pada dasarnya, itu adalah bulan yang dimuliakan. Petik 2. Akhirnya, ini cukup untuk saat ini. Namun, akhirnya, Vegito menemukan dirinya di kaki pintu masuk gua yang besar. Gelap gulita di dalam, ia memutuskan untuk masuk dengan tanda energi dewanya yang sama sekali tidak dapat dilacak. Namun begitu masuk dan menenangkan diri dalam kegelapan, ia mulai memikirkan langkah selanjutnya. Masih memegangi bahunya yang berdarah, berusaha untuk tetap sadar. Mereka seharusnya sudah pulih dari semburan matahari itu sekarang, tetapi mereka tidak akan pernah tahu aku ada di sini. Mereka mungkin mengira aku melarikan diri dengan tongkat atau bahkan cincin waktuku saat ini. Namun, tidak mungkin aku pergi tanpa lengan itu. Setiap cincin itu menyediakan akses instan ke garis waktu lain. Dan di atas semua itu, jika aku mendapatkan lengan itu cukup cepat, aku masih akan dapat memasangnya kembali. Oh, kami tahu persis betapa pentingnya lengan itu untukmu, iblis. Namun tiba-tiba, pikiran tenang Vegito terganggu oleh sepasang suara yang dikenalnya, yang secara menyeramkan berteriak padanya secara bersamaan. Vegito perlahan menoleh ke dalam kegelapan. Awalnya tidak melihat apa-apa saat ia berkomentar, "Apa siapa di sana?" Tidak mungkin. Dan dalam adegan yang langsung diambil dari film horor, dua pasang mata yang tampak seperti setan dengan dua seringai menyeramkan tiba-tiba muncul dari dalam kegelapan. Para malaikat telah menemukan Vegito, tak ada jalan keluar. Jadi, cerita kita berlanjut dengan Ultra Vegito yang berdiri dalam ketakutan, masih dengan satu lengan yang mengeluarkan darah bahkan saat kita berbicara. Di belakangnya, malaikat kembar yang sama, baru saja memburunya, bahkan di gua tergelap. Namun, ketakutan dan kepanikan di wajah Vegito segera berubah menjadi kemarahan dan kekesalan terhadap situasi tersebut saat ia berpikir, "Aku hanya bercanda jika kupikir aku bisa berlari lebih cepat dari dua malaikat. Setiap tongkat mereka mungkin bisa mengetahui di mana aku berada pada saat tertentu. Aku tidak bisa berbohong, ini buruk. Dengan energiku yang rendah ini, ditambah dengan kehilangan banyak darah, aku benar-benar kalah. Hanya ada satu jalan keluar dari ini." Dan setelah melawan ini, yang mengejutkan kami sebagai penonton, di dalam lengan Vegito yang tersisa, sebuah bola energi yang bersinar mulai terbentuk di telapak tangannya. Dan begitu saja, Vegito tiba-tiba melemparkan seberkas energi yang tampaknya tidak mengesankan yang tampaknya langsung ke arah para malaikat. Namun, tentu saja ini bukanlah yang ia maksud sebagai jalan keluar. Demikian pula, malaikat mungil Kusu menyaksikan dengan seringai yang benar-benar sombong saat ia menatap seberkas energi yang datang dan berkomentar, "Baiklah, Mojito, lihat itu. Seberapa jauh para perkasa telah jatuh? Apakah dia benar-benar berpikir tingkat serangan itu akan melakukan sesuatu pada kita? Sungguh tidak ada gunanya, saudara. Apa yang terjadi?" Tetapi yang mengejutkan bagi malaikat dan kita, sinar itu tiba-tiba mengubah arah di tengah penerbangan, malah melesat lurus ke udara, meleset beberapa inci dari para malaikat yang bingung itu. Awalnya, Kusu tetap curiga, berkomentar, "Si Saiyan Mojito yang licik itu, tetaplah waspada. Dia mungkin berencana untuk menyerang kita dari depan sekarang." Tanpa diduga, sinar itu menghantam langit-langit gua dengan benturan, langsung menghancurkan fondasi yang menahan gua itu. "Apa-apaan ini? Tidak, Mojito, minggir." Tetapi dalam kegelapan gua, seluruh struktur kemudian mulai runtuh di atas makhluk-makhluk suci itu saat Vegito melesat keluar pada detik terakhir dengan cepat. Kedua jarinya sekarang diletakkan di dahinya, siap untuk melakukan hanya satu hal yang dia pikirkan, dia berhasil. Itu cukup memperlambat mereka,
biar kuambil lagi lenganku dan tinggalkan alam semesta terkutuk ini. Kuingat dulu letaknya, pasti ada jejak energi. Saat tubuhnya menghilang, Vegito berteriak, mengerti. Masih di sana. Syukurlah para malaikat terkutuk itu membiarkannya begitu saja. Dan begitu saja, Ultra Vegito langsung muncul kembali di kekosongan angkasa sekarang tepat di sebelah lengannya yang terputus, berteriak. Di sanalah kau, sobat kecil, berikan aku cincin-cincin itu. Saat Vegito meraih mereka, sebuah senyuman muncul di angkasa Saiyan saat ia menyadari tanpa oksigen di angkasa, lenganku masih dalam kondisi sempurna. Yang harus kulakukan adalah memberikan ini kepada seseorang dengan cepat dan aku dapat memasangnya kembali dalam waktu singkat. Namun tiba-tiba, dalam gaya klasik kehidupan Vegito yang penuh gejolak, ia tiba-tiba menyadari sesuatu di belakangnya. Sesuatu yang tidak bernyawa, tetapi tetap berbahaya. Apa? Mengejutkannya, di bawah Vegito, seberkas energi besar mengikutinya, cukup menguapkan siapapun. Namun, hampir tidak ada waktu, karena seberkas kunci itu menjadi begitu dekat, sehingga hampir tidak dapat ditembus dalam kondisi Vegeta saat ini. Karena seluruh tubuhnya segera ditelan cahaya, hanya membuatnya bergumam tak berdaya, dari mana ini datang? Begitu saja, Vegito terperangkap, ledakan menyelimuti tubuhnya, lalu melesat melewatinya, bukannya meledak, seolah bukan target utama. Saat seberkas itu akhirnya meninggalkan sekitarnya ke kedalaman angkasa, Vegito perlahan menggerakkan lengannya dari menutupi wajahnya. Dia lebih rusak, tapi belum dekat kematian seperti yang diperkirakan saat berkomentar. Semuanya sudah berakhir, itu saja. Mungkin aku telah melebih-lebihkan malaikat-malaikat terkutuk ini. Mereka mungkin telah melemah seperti aku setelah sekian lama. Serangan itu menyedihkan. Tetapi terlepas dari itu, aku tetap akan mendapatkan lenganku terlebih dahulu. Dan tidak. Namun, tujuan sebenarnya dari ledakan itu segera terungkap karena tidak ada jejak lengan Vegito yang tersisa. Sekarang telah benar-benar hancur menjadi debu, termasuk banyak cincin yang ada di sana. Beraninya, siapa yang melakukan ini? Beberapa Saiyan langsung meraung. Amara tak terkendali rencana dan harapannya untuk mendapatkan kembali anggota tubuhnya sekarang benar-benar hancur, dan karena ledakan energi yang menyimpang. Namun, akal sehat segera kembali ke Vegeta saat dia melihat ke bawah ke planet di bawah, menyadari bahwa itulah arah yang tepat dari sinar itu berasal. Untuk sesaat, dia berpikir dalam benaknya dalam hati, jika itu tidak mungkin para malaikat. Mereka tidak mungkin membebaskan diri mereka secepat itu. Tidak ada apapun di bawah sana. Apa yang bisa melakukan ini? Namun, saat Vegito melihat ke bawah dan pemandangan mulai diperbesar, ketakutan terburuknya terungkap. Saat dari permukaan planet, tepat di tempat sinar itu berasal, tergeletak dua sosok yang dikenalnya. Dua sosok yang hanya membawa amarah kembali ke dalam hati Vegito, mengetahui bahwa para dewa telah merampas kebahagiaannya sekali lagi saat ia menggerutu dalam hati, Kalian malaikat terkutuk. Aku mungkin telah kehilangan lenganku, tetapi aku berjanji kalian akan kehilangan segalanya sebagai balasannya. Tidak peduli seberapa dalam aku harus menyerah. Namun berdiri tegak di permukaan planet hanya untuk memastikan penglihatan Vegito adalah Mojito dengan seringai dan lengannya terentang dan telapak tangannya masih berasap dari tempat ia baru saja menjadi orang yang menembakkan sinar kunci sebelumnya saat Chuzu yang sama-sama tersenyum berkomentar di sebelahnya.
Tembakan yang bagus, saudaraku. Kau sama sekali tidak kehilangan sentuhanmu. Lihat saja wajahnya. Si bodoh itu seharusnya tahu sekarang bahwa ia tidak akan pergi kemanapun selama kita ada di sekitar. Kemanapun ia pergi, kemanapun ia bersembunyi, ia tidak akan pernah memiliki kesempatan melawan kita, apalagi ayah dengan ia yang sekarang menjadi seorang yang cacat. Manusia yang malang. Sementara Mojito menambahkan, itu benar. Kekuatan Vegito ini sangat luar biasa sebelumnya, tetapi dengan energi yang telah ia sia-siakan sejauh ini, dan hanya dengan satu lengan, dia kembali menjadi rendahan semesta 7. Sayang, cincin waktu hancur. Merampok anggota tubuh iblis ini tak ternilai. Namun, Chuzu, sebagai kakak perempuan dan lebih bijaksana, kemudian menanggapi dengan hati-hati, tetapi masih dengan senyuman. Hah? Mungkin benar dia jauh lebih lemah sekarang. Tapi jangan lengah, Mojito. Kau tahu dia menahan diri, kan? Bentuk serangannya padamu berbeda dengan yang ia gunakan melawan Lord Ramchi dan Supreme Kais. Aku menyaksikan semuanya terjadi pada tongkatku. Dia akan segera menghadapi kita dengan kekuatan penuh. Aku yakin itu. Kita bisa menunggu di sini saja. Dia tidak akan lari, tidak sekarang setelah kita menyakiti egonya yang rapuh. Hah? Kekhawatiran Mojito tergelitik, ia bertanya balik pelan. Ini bukan bentuk terakhirnya. Apa yang telah dia sembunyikan? Biarlah. Aku bahkan tidak butuh lengan kedua untuk menghancurkanmu, Rats. Seketika, seperti yang dikhawatirkan Guzu, Ultra Vegito akhirnya memutuskan sudah cukup dan meningkatkan kekuatannya ke bentuk ultranya, menggabungkan Ultra Instinct milik Goku yang dikuasai dan Ultra Ego milik Vegeta yang disempurnakan. Kehilangan alisnya, mendapatkan rambut ungu gelap di sisi rambutnya, dan sekarang api hitam gelap yang menyembur dari tubuhnya. Dari atas, memandang planet ini, ironisnya, seperti dewa, dia membuka telapak tangan, berpikir, sungguh pedih melakukan apa yang dilakukan dewa kehancuran, meniru Cidra. Tapi ini satu-satunya cara. Akhir ironis sempurna untuk dua malaikat lemah yang mengira tahu setiap langkahku. Petik 2. Dengan tatapan dan suara memerintah, ia berteriak, semoga kalian menikmati ini, para malaikat terkutuk, karena kalian takkan pergi. Kau mengambil segalanya dariku, dan kini menemukan cara untuk mengambil lebih banyak. Bagus sekali. Tapi pemenangnya tetaplah aku. Dari angkasa jauh di atas planet misterius itu, Ultra Vegito langsung melepaskan energi Hakai dahsyat yang bahkan mengerdilkan tubuhnya sendiri, hanya untuk satu tindakan. Mojito di sana. Kusu, yang tadinya kompeten, ketakutan melihatnya dan bertanya, tidak mungkin. Membasmi planet ini dan semua penduduknya hanya untuk menyingkirkan kita. Tentu bukan Mojito. Namun Mojito, yang paham motif Vegito, tenang dan berkata pada saudarinya, gertakan, Chuzu. Manusia ini baru saja berteriak pada Lord Cedra karena menghapus planet Basil. Tujuannya, menghukum para dewa yang selalu menentukan hidup mati makhluk di alam semesta kita. Jadi, yakinlah, ia tak akan melakukan hal sama demi kita. Itu kecuali dia ingin menjadi apa yang sangat dibencinya. Itu mustahil. Lihat saja sekeliling. Sepanjang hidup ini, ya. Tunggu.
Tapi tiba-tiba, sesuatu muncul di benak Mojito saat dia melihat ke sekeliling planet dan akhirnya menyadari pengamatan pertama yang dilakukan saat Vegito mendarat di planet ini. Tidak ada kekuatan hidup di bongkahan batu ini. Tidak ada apa-apa selain lanskap kosong. Karena, aku mungkin telah membuat kesalahan di sini. Saudari itu, sama ganasnya, bergumam, jangan. Jangan bilang dia merencanakan ini. Dia memancing kita, atau kita memaksanya. Mojito, siapa manusia ini? Akulah pembunuh dewa. Dan dengan teriakan paling ganas yang pernah diberikan Ultra Vegito dalam sejarah, dia berteriak dengan Hakai satu tangan yang hampir terlihat seperti kemunduran ke Kamehameha satu tangan milik tim Gohan. Hanya agar di permukaan, Hai yang besar itu langsung mencapai kaki Kusu dan Moeta. Begitu cepatnya Ultra Insting atau tidak ada cara untuk menghindar atau melarikan diri dari yang satu ini. Saat energi penghancur itu menghancurkan seluruh lanskap, membuat kedua malaikat itu sekarang tampak seperti semut di hadapannya. Upaya ini, Mojito membalikkan badannya untuk mencoba terbang dengan kecepatan penuh, sambil berteriak, Kuzu, lari, kita harus keluar dari sini sekarang. Gadis bijak itu hanya menjawab, sudah berakhir, kakak. Seperti itu saja, seolah membeku dalam waktu, sebuah bukti seberapa cepat Ultra Vegito melakukan tugasnya di tingkat planet. Hakai, baik Kusu maupun Mojito kembali menjadi debu, terhapus selamanya dan tidak akan pernah terlihat lagi. Kakak beradik, dua dewa lagi tumbang oleh Ultra Vegito. Dan untuk sesaat, planet yang dulunya damai tetapi kosong itu tetap utuh hingga tiba-tiba, begitu saja, planet itu juga lenyap sepenuhnya dari alam semesta bersama dengan hanya dua penghuninya. Saat puing dan debu planet melayang ke jurang ruang angkasa tanpa ujung, Ultra Vegito berdiri di atas, menyaksikan dengan dingin, memalukan. Dua malaikat rendahan itu menyusahkan sekali. Aku tak peduli, aku belum istirahat sejak latihan dengan Gogeta. Mereka merebut lenganku. Tak bisa menggunakan tongkat Whis untuk menyembuhkan diri. Aku sendiri. Apa yang harus kulakukan? Tanpa menjelaskan rencana, ia menggunakan cincin waktunya, mengulurkan tangan, bawa aku kembali ke alam semesta 7. Portal besar kembali terbuka, ke garis waktu acak di alam semestanya. Kembali ke Gogeta, memeriksa Beerus dan Whis, atau hal lain. Bahkan Ultra Vegito tak tahu. Hanya kaki Vegito terlihat sebelum menghilang ke tempat tak dikenal. Dan, di sisi lain, Ultra Vegito akhirnya meninggalkan portal, bingung seperti biasa, karena ia tampaknya memasuki wilayah yang tidak dikenalnya. Ia berada di dalam gua, tetapi ada sisa-sisa teknologi di sekelilingnya. Saat ia melihat sekelilingnya, ia berpikir, apa ini? Cincin waktu ini pasti tidak berfungsi dengan baik. Saya bilang alam semesta 7, tetapi ini sama sekali tidak seperti yang biasa saya lihat. Apakah ini semacam masa depan yang jauh? Namun, segera kita melihat pemandangan dari luar. Lingkungan sekitarnya memang tampak seperti bumi. Namun yang menarik, gua tempat Vegito berada juga tampak familiar bagi penggemar berat Dragon Ball Z. Saya harus menjauh dari orang-orang bodoh itu.
Saya butuh 17 dan 18. Secara mengejutkan, kita kemudian melihat Dr. JRO alias Android 20 yang terluka berlari dengan panik menuju pintu logam besar. Segera ia mencapainya dan mendongak sambil berkata, "Ah, akhirnya di sini, labku." Sebelum kemudian menekan kode yang rumit dan terenkripsi ke pembaca pintu, yang secara otomatis akhirnya membuka pintu laboratorium lebar-lebar saat ia berteriak, "Ini dia. Aku hampir sampai. Kali ini aku menang, Goku." Android tua itu girang memasuki labnya, langsung merencanakan langkah berikutnya. Benar, mereka takkan mudah menemukan labku. Selama aku tetap diam, aku dapat membuat penyesuaian yang diperlukan untuk mengaktifkan 17 dan 18. Itu akan lebih dari cukup. Tidak perlu mengaktifkan 16 dulu. Dia masih belum teruji sepenuhnya. Kekuatannya bisa terbukti terlalu kuat untuk dikendalikan. Yang perlu kulakukan pertama adalah apa? Siapa yang ada di sana? Tiba-tiba, indera android yang meningkat mendeteksi gerakan kecil seseorang di dekatnya, seperti yang dipikirkan Dr. Jiro. Yang mengejutkan, Dr. Fisher kemudian berbalik dan melihat tidak lain adalah Ultra Vegito yang berdiri menghadapnya dengan tenang masih meneteskan darah ke lantai saat Jiro berteriak, "Apa artinya ini? Siapa kau?" Sementara Ultra Vegito tetap diam tuli, setidaknya untuk saat ini.